Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena kita tanpa sadar bahwasanya wujud Darul Jannah karena di situ Allah yang menggerakkan. Generasi SMP Islam plus Darul Jannah semuanya Allah yang menggerakkan kita. Saatnya kita mengatakan hadza min fadli rabbi. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim dan cinta kita kepada Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul pernah bersabda, "Inna minal bayani lasihra." Apapun teknologinya, apapun sekolahnya, apapun karakter anak-anak siswanya, semuanya harus lasihra, mempengaruhi dan jadi pengaruh untuk orang-orang sekitarnya. Nafi' linnas, hadza min fadlillah. Salam ta'zim dan cinta kami untuk seluruh keluarga besar founder of Darul Jannah, my people. Saya melihat di sini para founder yang terhormat. Beliau-beliau ini sudah tiada. Sebagian dari para founder sudah tiada. Di sini ada Bunda Vera bersama sang ayah dengan spiritnya yang luar biasa. Tapi bendera Darul Jannah harus terus berkibar, my people. Maka ahibati fillah, dalam nuansa Isra Mi'raj akhir bulan Sa'ban menjelang Ramadan, ini qabul doa kita, ahibati fillah. Saatnya kita berdoa sejenak untuk para founder Darul Jannah yang sudah mendahului kita untuk menuju jannah firdausnya Allah Azza wa Jalla. Wa li hadhihi kulliha hayya 'ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bunda Vera yang terhormat tetap semangat untuk kibarkan ini DJ people. Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk bidang kesiswaan Pak Agung, hapunten ini pertemuan pertama dengan Bapak ini, tapi saya yakin spirit Bapak juga untuk terus kibarkan bendera. Saya salut hari ini multimedianya juga luar biasa, tim IT-nya, tepuk tangan buat tim IT hari ini people. Dan ini saya harus absen satu-satu nih. Wallahi Bunda Vera dan teman-teman di Zoom hari ini, para orang tua dan para murid. Saya masuk ke Darul Jannah hari ini dengan melihat spirit anak-anak SMP, diawali dengan MC, diawali dengan tilawah. Saya serasa masuk ke pesantren Pak hari ini Pak. Masya Allah, semuanya khusyuk, tenang, duduk gitu ya. Teman-teman yang online hari ini, yang di rumahnya masing-masing, benar deh teman-teman. Saya melihat di sini hampir kurang lebih banyak kali di sini. Mereka tetap dengan protokol kesehatan. Wallahi antum ini solihah insyaallah. Karena apa? Generasi yang hebat yang akan terlahir dari Darul Jannah ini adalah generasi yang akan hiasi langit Nusantara. Suatu saat orang tua antum akan bangga sekali dengan antum. Maka melalui satu topik kita hari ini, bismillah, kita akan mulai segmen pertama hari ini dan kita akan minta semuanya fokus ke depan, my people. Oke, mana materialnya? Oke. Siap, bisa kita klik dari sini. Bismillah. My people, ada tulisan menarik yang akan saya munculkan di layar kami yang sudah kami save materinya. Yang pertama, hari ini kita akan live, selain live dari teman-teman yang ada di multimedia hari ini, tapi suara antum semuanya juga akan didengarkan melalui satelit. Ada radio dan frekuensinya 102,7. Teman-teman di Bali Monitoring sudah siap untuk mendengarkan kalian semuanya. Maka ketika ada tulisan The Power of Takbir hari ini, suara kalian angkat takbirnya dengan powerful hari ini people. Jangan sampai gagal ya Kak ya. Dalam hitungan ketiga, angkat tangan kanannya. Wahid isnani salasa. Yang di rumah juga sama Kak. Yuk, hitungan ketiga, 2, 1, kepalkan tangannya nah.
Getarkan Nusantara dengan takbir Anda semuanya. Takbir. Suaranya hanya 20% takbir. Suaranya sudah 75% takbir. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah. Segmen pertama. Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha memberikan kesimpulan bahwasanya setiap karakter kita itu unik dan tidak mungkin sama. Saya ulangi, setiap kita karakternya unik dan tidak mungkin sama. Banyak di antara teman-teman yang hadir hari ini dengan karakter yang sangat beragam. Ada di antara you yang duduk hari ini, yang di rumah juga, yang otak kanannya kuat untuk memahami Isra Mi'raj ini. Ada di antara Anda yang duduk hari ini, otak kirinya yang kuat untuk memahami Isra Mi'raj ini. Maka Anda coba lihat tulisan yang menarik ini. Banyak orang yang gagal memahami samudra kalamullah. Banyak orang yang gagal belajar selama di SMP Darul Jannah ini karena dia tidak mempertajam pada bidangnya masing-masing. Saya ulangi, Kak. Kalau you ingin menjadi orang yang sukses seperti suksesnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pesona Isra Mi'raj, maka harus mempertajam pada bidang kita masing-masing. Apa maksudnya, nak? Coba teman-teman lihat deh, baik yang live di sekolah ataupun yang live di rumah. Kalau you melihat gambar ini, Putri, gambar apa ini? Suaramu low 20%, gambar apa? Nah, silet ini punya kelebihan, kekurangan. Apa kelebihan silet ini? Kelebihan silet ini, walaupun dia kecil, tapi dia itu sangat tajam. Tapi kekurangannya adalah dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa pernah melihat di Cibinong ada orang nongkrong depan pohon dan kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Enggak selesai urusan. Hei Putra, jangan kalah dengan suara Putri. Kalau sudah muncul silet, ada lagi gambar ini. Putra, ini gambar apa? Oh, amazing. Ini kapak, nak. Kapak ini besar, kawan. Satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi kapak kelebihannya itu dia juga punya kekurangan. Apa kekurangan kapak ini? Kapak ini kekurangannya adalah walaupun ini sangat kuat, sangat besar, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Mangga, Bunda, Bunda. Apa kekurangan kapak ini? Kekurangan kapak ini, walaupun dia kuat, tapi saya belum pernah melihat ada pelajar putra yang dibotaknya pakai kapak. Kita pernah melihat gak ada yang cukur rambutnya pakai kapak? Itu kekurangan kapak. Jadi setiap kita punya mazaya, punya nukson. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, kelebihannya luar biasa. Dengan pesona Isra Mi'raj, la nuksona fihi, tak ada kekurangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah melalui satu kendaraan yang kata Bunda Vera tadi dikatakan tidak ada peralatan yang secanggih peralatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Sidratul Muntaha, yaitu buraq. Kendaraan buraq itu cepatnya melebihi cepatnya kilat. Maka people, Nabi dengan kelebihannya yang sempurna, tapi kita ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi walaupun seperti itu, generasi SMP Darul Jannah dengan kelebihan dan kekurangan kita, please my people, pertajam pada bidang masing-masing. Seperti Rasulullah SAW yang kaya dengan sabda-sabdanya, walaupun beliau sudah tiada di usia 63 tahun, tapi cahayanya tetap menerangi jagat raya ini, people. Maka Anda pasti bertanya, Pak Happy, saya belum paham, emang kita ini sekarang harus gimana? Caranya satu, my people, anak-anak Universitas Indonesia, mereka berkumpul di satu titik. Anak-anak Gajah Mada, mereka berkumpul di satu titik. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan, Pak Chandra, saya harus tahu kira-kira karakter saya di mana. Pak Happy, saya ingin mendalami ilmu Allah Azza wa Jalla. Saya ingin belajar tentang agama, tapi saya belum tahu karakter saya di mana. Apa yang mereka lakukan? Selama 2 jam, my people, mereka mencari karakternya itu. Judulnya bukan Smart Motivation di layar sana, tapi adalah The Power of Rising Up. Mereka mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Dan di situ akan ditemukan apakah dia generasi yang fokus dengan karakternya atau tidak fokus. Nah, baik yang di rumah ataupun yang di sini hari ini, saya mau lihat karakter Anda, my people, khususnya you yang ada di depan kami hari ini.
Apakah Anda termasuk orang yang semangat hari ini? Di tengah pandemi COVID-19, apakah you tetap sehat? Apakah generasi SMP tahun ini tetap cerdas walaupun di tengah pandemi? Pak Happy, saya harus terampil dan ceria walaupun di tengah pandemi, apalagi sudah menjelang Ramadan. Buktikan hari ini, people. Kalahkan the power of anak-anak Universitas Indonesia hari itu dengan power antum semuanya hari ini, people. Dalam hitungan ketiga, angkat kedua tangannya. Operator standby. 3, 2, 1. Kita mulai. Siap ya kak ya. Dari sini nampak kak, ada yang mengangkat kedua tangan. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Luar biasa. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Yang gak seimbang langsung disama-samain tangan nanti ya. Siap kak, jangan sampai gagal nak ya. Ketika anak bilang buka, tangannya tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Yang gagal maju ke depan ya nak ya. Mulai ya. Buka, tutup, tutup. Yang belakang ada istighfar. Astagfirullahaladzim. Fokus nak, posisikan tangannya mau tepuk tangan coba kak. Kayak gini nak. Oke, ice breaking dulu. Tenang ya kak ya, jangan bersuara dulu. Ini yang kedua. You bisa melihat, ini generasi UI hari itu. Mereka berkumpul, apa yang mereka lakukan? Mereka setelah mengangkat kedua tangan, segmen berikutnya adalah applause hypnotic. Applause itu artinya tepuk tangan kak. Tepuk tangan itu adalah memberikan appreciate, penghargaan kepada orang-orang sekitar kita. Kita saatnya untuk mengatakan kepada Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim ya Rabb. Rasulullah SAW itu punya akhlak yang sangat mulia. Kita memberikan appreciate kepada sang Nabi. Apa hubungannya dengan kita? Tak ada salahnya kita memberikan appreciate for each other kepada orang-orang sekitar kita. So, bismillah kita coba nih orang-orang DJ. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Suaramu pelan. Selamat pagi. You masih ragu-ragu karena takut salah kan? Selamat pagi. Anak moving ke tengah nih. Nah, kalau di sini terus nanti anak nggak bisa touching. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Teman-teman yang di rumah juga ikutan. Selamat pagi. Dia bisa bayangin nggak yang lagi di kampus ketika di Istana Negara mendengarkan ada satu voice di announce dari TV nasional. Kemudian you pasti pernah mendengar ada suara ini di zona Istana Bogor, Istana Merdeka, dan muncul audio ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over atau master of ceremony. Brother, itu MC. Kemudian tadi ada tulisan di bio online-nya, Happy Chandra, di bawahnya ada TV Voice Over. TV Voice Over karena kita bergabung dengan salah satu channel yang satu ini, people. Voice Over itu pengisi suara. Kita mengisi suara di channel yang satu ini. You pasti pernah mendengar ada suara ini, people. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Teman-teman pasti bilang, oh ini makhluknya yang bicara. Nah, itu namanya voice over. Namanya apa? Voice over. Setelah itu kita bergabung dengan teman-teman Trans TV dan kita bergabung dengan satu channel yang satu ini. You pasti pernah mendengar di Trans TV. Kita intermezzo dulu sebelum ke materi. Ada muncul suara seperti ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Ibu-ibu di rumah. Halo ibu-ibu di rumah. Orang tua dari parents dari SMP yang you pasti setiap pagi pasti ibu-ibu menyiapkan hidangan pagi untuk anak-anak SMP Darul Jannah dan ada suguhan di Trans 7 dengan channel yang satu ini. You pasti pernah melihat tayangannya setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah.
dan muncul suara seperti ini, Bibi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over, ilmu baru loh bagi kita. Namanya apa? Voice over. Terakhir introduction. Kita berkiprah sebagai dubber atau mengisi suara film. Mengisi suara film, salah satunya kita mengisi suara film di film yang satu ini, Bibi. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton film ini. Jujur ya teman-teman, saya aja nggak suka film-film ini, tapi diminta untuk ngisi suaranya. You pasti pernah melihat satu perfilman ini dan muncul suara seperti ini. Ingat Arjuna. Sebentar, belum selesai. Ini anaknya udah heboh. Pasti you pernah dengar suara ini. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Anak-anak TK itu pada sedang loh, anak TK mengatakan, Pak Chandra, tolong dong ajarin kita. Pak Happy ngajarin sekarang materinya tentang Isra Mi'raj, tapi suaranya kayak suara Mahabharata. 30 menit loh Pak. Masya Allah. Pak Happy tolong dong, Pak Happy anak-anak SD loh Pak Happy, hari ini tolong dong cerita tentang Nabi Ibrahim Pak Happy, tapi saya mohon suaranya kayak suara Arjuna. Saya langsung di situ ngomong. Saat itu Raja Namrud mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, aku akan membakarmu hari ini. Baru ngomong kayak gitu, itu anak-anak TK SD melihat saya ke Raja Namrud hari itu. Mereka fokus banget ke depan. Kenapakah? Ternyata media-media seperti ini akan menjadi syarat dan juga akan menjadi media untuk syiar kita, my people. Bahwa ternyata qadarullah azza wa jalla, dari semua cerita ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa saatnya generasi berkarakter yang akan hiasi langit Nusantara karena meneladani perjalanan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua hari ini saatnya untuk mengatakan, Pak Happy, kalau Isra Mi'raj itu jatuhnya di bulan apa sih? Maka generasi SMP harus tahu, Bibo, ada tahun Syamsiah, ada tahun Qamariyah. Kalau tahun Syamsiah, you pasti tahu dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Yang kami tanya kepada antum semua adalah tahun Qamariyah. Ada nama-nama dalam agama Islam. Banyak sekali, ada 12 sama seperti ini. Yang tahu nama-nama itu, anak kasih hadiah. Maju ke depan, on frame kamera. Yang tahu nama-nama bulan Hijriah, anak hitung sampai 5 ya, sebelum kami ke sekolah lain hari ini. Yang tahu nama-nama bulan Hijriah, maju ke depan. Sok Pak Afif, dibantu Pak Afif. Ada nggak kira-kira? Anak hitung sampai 5 ya, waktunya loh durasi. Yang tahu nama-nama bulan Hijriah saya kasih hadiah. Hadiahnya udah ready. Cepat nak, ayo. 5, 4. Oh mungkin yang di online mungkin ada yang tahu. 3. Cepat Kak, ini saya hadiahnya Kak. Masya Allah, kalau you ingin mendapatkan hadiah harus ikutin kursus berbulan-bulan. 3. Yakin gak ada nak? 2. Antum takut salah, nanti kita benerin. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita hari ini. Kasih mikrofonnya nak. Ada mikrofon yang wireless satu lagi. Alhamdulillah. Pesona Isra Mi'raj itu harus dipahami dari dasar. Kita harus mengenal dulu Kak nama-nama bulan Hijriah. Oke, di sini nak, on frame. Siap Kak, lihat ke depan Kak. Angkat mikrofonnya, yuk perkenalkan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Dari mana daerahnya nak? Dari Cibedong. Nah, nama-nama bulan Hijriah yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Sok yang ketiga apa teh? Udah betul itu Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. Iya, kita tunggu Rajab, Syawal,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dia udah berjuang loh, luar biasa tepuk tangan. Benar loh nak, saya nggak menilai dia salah atau tidak, tapi dia maju ke depan, itu namanya generasi Muhammad yang luar biasa, generasi Fatimah Az-Zahra. Masya Allah, tabarakallah. Kak, ini hadiah buat kamu nak. Kamu keep baik-baik. Diambil dulu ya kamu. Saya yang kaget gitu Pak. Pak Agung juga ikutan kaget. Pegang dulu. Sebentar nak. Berapa orang yang kami kasih sertifikat termasuk yang di Lombok. Hari ini kami MC di Istana. Bisa jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi MC Istana adalah dia nanti dari Darul Azhar ya. Silakan nak sayang, silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Masya Allah tabarak. Wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Putra, ada yang baca, saya kasih hadiah seperti teteh kita yang dari Cibinong. Oke. Anak itu sampai 3 ya. Putra, ada yang mau baca gak? Anak nih, tinggal dibaca nak saya. Putri udah bisa. 1 putra, 1 putri. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tinggal dibaca, teksnya sudah muncul di layar. Saya hitung Kak, kalau enggak tidak ada putra. 1 2 3. Sayang ini sertifikat jam 4. Yakin tidak ada. Wah, malu-malu nih yang putra nih ya. Putri ada yang mau coba lagi? Banyak orang yang gak hafal doa ketika datang bulan Rajab. Ini indah banget loh doanya Kak. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami. Fi Rajab ketika datang bulan Rajab, wa Sya'bana ketika datang bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami sampai datang bulan Ramadan. Maka ketika datang bulan Rajab identik dengan bulan Sya'ban setelahnya dan datang setelah itu bulan Ramadan. Maka ahibati fillah, semua yang hari ini hadir, saatnya kita untuk mengatakan hadza min fadli rabbi. Kita ditakdirkan oleh Allah sampai di akhir bulan Sya'ban ini, dan sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Rajab sudah lewat, Sya'ban tinggal beberapa hari lagi, sebentar lagi akan datang pesona bulan Ramadan. Maka generasi Darul Jannah saatnya untuk mengatakan dan mengkip di otakmu, Ramadan datang, keep dan simpan di memorimu. Ada quote yang menarik untuk kita keep sama-sama. Apa itu? Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Saya ulangi anak ya. Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Kalau generasi SMP Islam Darul Jannah mengatakan, yang penting aneh puasa, pasti nggak beres puasanya. Ingat Kak, puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Membaca Al-Quran saat puasa itu penting loh nak, jangan yang penting membaca. Karena apa? Semua rindu pesona Ramadan. Tidak sedikit di antara kawan-kawan kita, orang tua kita, sepuh-sepuh kita yang mereka rindu Ramadan tahun ini. Tapi Allah berkehendak lain. Saat pandemi datang, berapa orang guru-guru kita, saudara-saudara kita, handai tolan kita yang dicabut nyawanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla, padahal mereka rindu untuk mendatangkan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Maka tidak sedikit juga ketika kami capture beberapa santri, beberapa pelajar, mahasiswa, kami lempar pertanyaan ini ke anak-anak Unhas Hasanuddin Makassar. Apa itu arti Ramadan? 80% itu mahasiswa maju ke depan dan mengatakan, Pak Happy, Ramadan itu artinya adalah puasa. Semua juga tahu Kak, Ramadan itu kita harus puasa. Datang ke anak-anak SMP beberapa kota di Indonesia, jawabannya sama. Pak Happy, Ramadan itu artinya intinya kita harus puasa, menahan lapar dari pagi sampai sore. Jarang kita ada yang tahu membedah nama Ramadan. Ramadan diambil dari 3 huruf, yaitu Ra, Mim, dan Do. Yang artinya apa? Panas batu akibat serangan matahari. Orang yang bisa menyelami samudra Isra Mi'raj dengan Rajabnya, orang yang berdoa ketika datang bulan Sya'ban, maka dia pun akan mendapatkan pesona bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 paket yang harus kita keep di benak kita, my people. Ramadan juga diartikan apa? Ramadan diartikan artinya kering mulut orang yang berpuasa akibat kehausan, my people.
Jadi antum harus tahu Isra Mi'raj itu apa? Isra itu berjalan, Mi'raj naiknya Nabi menuju langit ke Sidratul Muntaha. Banyak kita yang nggak tahu apa itu Isra Mi'raj, apa itu Ramadan, tahunya kita puasa dari pagi sampai sore. Maka Bismillah. Kenapa hari ini hadir secara virtual dan live? Dalam nuansa Isra Mi'raj, dalam nuansa menjelang Ramadan. Karena semuanya harus mengatakan Pak Happy Darul Jannah ini tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. PHBI udah sekian lama tak bisa kita laksanakan, hari ini kita laksanakan. Dan Darul Jannah harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Cahaya Isra Mi'raj harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi. Bulan Ramadan harus tetap menggaung tarawihnya, bercahaya walaupun di tengah pandemi COVID-19. Bisakah teman-teman SMP ini belajar dari orang-orang yang tinggal di bendera ini? Siapa yang tahu, Kak? Adakah yang tahu ini bendera mana? Apa nah? Bendera Cibinong. Bendera mana? Yang di rumah ada yang tahu nggak? Ada yang ngechat? Ada kolom chatnya kan? Tim IT? Ada kolom chat mereka kan? Ada. Kira-kira teman-teman yang di rumah ada yang tahu nggak? Ini kira-kira bendera mana? Banyak loh orang yang tahu. Ada yang bilang, Pak Happy, itu bendera Brazil. Sejak kapan Brazil ganti bendera? Itu bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. You people, apa yang terjadi di Solomon? Saat Rajab datang, saat bulan Sya'ban datang, saat Ramadan datang, wallahi kami datang di awal pandemi bulan Maret tahun 2020 ke Kepulauan Solomon. Apa yang terjadi? Ketika datang ke Solomon, Masya Allah, itu sekolah yang ada di Solomon, itu sekolah yang sangat kecil. Tidak seindah yang berada di sekolah Darul Jannah. Anda lihat, ada sekolahan ketika di Darul Jannah, itu mungkin ketika you melihatnya di Solomon, Masya Allah Pak, itu jauh dengan kita. Karena apa? Karena Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Awal pandemi kami datang ke Solomon. Apa yang terjadi Kak? Ketika kami datang ke sana, 97% agama mereka adalah non-Muslim. Yang sisanya 3% adalah Muslim. Kami harus motivasi yang Muslim dan yang non-Muslim. Ketika kami datang ke sana, apa yang mereka katakan? Ini orang-orang negara termiskin se-Asia Pasifik terjadi di zona Solomon. Mereka ketika bulan Rajab datang, mereka tetap berdoa sesuai dengan kepercayaannya, khususnya untuk yang Muslim. Ketika datang Ramadan, mereka tetap berdoa. Spiritnya luar biasa. Dan ini kita memotivasi mereka tempatnya di sini, Bapak Ibu. You lihat kelasnya. Kelasnya tak elok dipandang. You lihat seragamnya, tidak enak dipandang mata. Mereka tetap duduk manis sambil mengatakan, Pak Chandra, silakan motivasi kami di sini. Wallahi, Kak, kami melihat spirit yang luar biasa di orang Solomon ini. Mereka mengatakan, Pak Chandra, bulan Rajab telah datang. Bulan Sya'ban telah datang, Ramadan pun saat lagi akan datang, dan aku selalu berdoa kepada Allah. Hanya 3% yang Muslimnya. Mereka berteriak dan sambil mengatakan, walaupun kami diserang wabah bertahun-tahun Pak Chandra, di saat pandemi COVID-19, that easy for us. Itu mudah bagi kami. Tapi sebenarnya orang Solomon, dia tidak bisa bergerak bertahun-tahun lamanya. Gara-gara apa? Gara-gara pohon yang tebal ini. Anda lihat pohon ini sangat tebal dan kuat. Ini sumber penyakit, wahai DJ people. Ini sumber wabah. Bertahun-tahun lamanya mereka nggak bisa beraktivitas. Bukan 2 tahun, Kak, sanawat. Bertahun-tahun lamanya diserang wabah. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji, brother. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon, saat bulan Rajab datang, saat bulan Sya'ban ketika kami datang ke sana, mereka berkumpul di area pohon ini sambil mengatakan, wahai tim protokoler kepresidenan, kalian harus menyaksikan, kami akan menghancurkan pohon ini, tapi bukan dengan alat. Apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon, dia tunjuk itu pohon sambil berteriak kepada Allah Azza wa Jalla, Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Yang Muslim memimpin, yang hanya 3% itu memimpin doa untuk seluruh agama yang ada di Solomon. Sambil mengatakan, Ya Rabb, innaka khairul musta'an.
Hanya kepadamu kami ini minta tolong ya Allah. Wa innaka khairul mustaqa. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Kami ini berteriak, kami tak punya alat dengan keterbatasan kami ini ya Allah. Anta sami. Engkau ini tidak tuli ya Allah. Wa anta basir. Engkau tidak buta ya Allah. Qabul doa. Terima doa kami. You tahu qadarullah, atas izin Allah Azza wa Jalla. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam dengan keyakinan dalam dirinya ada the power of God, al-quwwah al-ilahiyah. Seperti Bunda Vera katakan tadi, di situ ada keimanan yang kuat kepada Rabb-nya. Mereka berteriak dengan izin Allah. Hanya dengan tahu teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan kita wahai Darul Jannah people? Di saat Isra Mi'raj datang, di saat bulan Sya'ban datang, sebentar lagi detik-detik bulan Ramadan. Nah, fafirru ilallah. Pandemi masih ada mungkin sisa-sisanya. Antum gak perlu cemas, tak perlu takut. Fafirru ilallah. Pesona Isra Mi'raj, ada romantisme antara Nabi dengan Rabb-nya. Seperti Bunda Vera katakan tadi, Masya Allah, Amul Huzni itu tahun kesedihan bagi Nabi, ditinggal wafat keluarga terdekatnya. Tapi saat itu Allah memberikan reward kepada sang Nabi. Betul, kata beliau tadi, la tahzan, jangan bersedih wahai Nabi. Anta biliqa'i Rabbi, kau akan bertemu dengan penanti. Ketika kita fafirru ilallah, ketika kita lari kepada Allah, orang Solomon aja berteriak, pohon bisa tumbang. Apa kalau kita berteriak dalam hati kepada Allah, maka semua hormon energi negatif dalam diri kita semua akan hilang. Maka ada 3 rahasia tabir Isra Mi'raj yang dipegang sama orang Solomon. Kenapa orang Solomon bisa bertahan? Mereka mengatakan, kami memegang rahasia tabir ketika Isra Mi'raj datang, ketika Rajab datang, dan ketika Ramadan datang. Apa rahasianya? Yang pertama, seluruh warga Solomon, walaupun pakaiannya seperti itu, walaupun rumahnya seperti itu, dia punya kunci yang pertama. Apa itu? Yang pertama, dia ibadah, dia belajar, dia berdoa dengan main. Generasi Darul Jannah, kalau antum ingin menjadi orang yang sukses fid dunya wal akhirah, kalau belajarlah dengan main. Membaca Al-Quran dengan main. Kau akan temukan satu ayat, afala ta'qilun. Ayat berikutnya, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Semua identik dengan main. Yang kedua, tidak ada pertanyaan tentang ini lagi, anak-anakku sayang. Karena banyak yang bertanya, Pak Happy, saya udah belajar dengan main loh Pak Happy, tapi saya masih gagal. Karena dia lupa dengan kunci yang kedua. Kunci yang kedua yang dipegang oleh orang Solomon. Apa itu? Ketika mau Ramadan datang, dia mengatakan, Pak Chandra, dengan keterbatasan kami, tapi kami melakukannya dengan hati. Guru-gurunya dia mengajar dengan hati. Orang tuanya dia mendidik anaknya dengan hati. Anak-anak didiknya yang ada di Darul Jannah ini juga harus beribadah dengan hati. Membaca Al-Quran dengan hati. Nah, tak cukup dengan mind. Mind, heart, kunci yang ketiga. Orang Solomon bertahan itu benderanya bertahun-tahun lamanya walaupun diserang wabah, karena dia punya kunci yang ketiga, yaitu spirit. Dia mengatakan, tak apa. Mereka mengatakan kalau aku termasuk orang termiskin se-Asia Pasifik, tapi aku punya mind, aku punya heart, dan punya spirit. Pesona Isra Mi'raj, jejak generasi yang bisa menyelami histori sang Nabi, karena umat-umatnya mencintai Nabi bukan dengan mindnya, tapi dia mencintai Nabi dengan hatinya dan juga spiritnya. Coba Kak, teriakan seperti teriakan orang Solomon. 3 kata itu, yang pertama apa? Suara mulau, suaranya apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Keep di otakmu my people, keep di memori Anda masing-masing. Oke Pak Happy, keluar dari aula ini, saya harus menjadi generasi muslim, muslimah yang punya mind, punya heart, dan punya spirit. Tapi sayangnya Kak, kalau udah tapi sayangnya, berarti kami pernah menemukan satu karakter dari anak-anak SMP di luar sana yang pasti bukan di Darul Jannah.
Ketika kami capture, kami hipno di Jakarta Convention Center sebelum pandemi hari itu. Saat Ramadan datang, ada generasi muda. Ketika jelang Ramadan, Rajabnya sudah lewat, Sabarnya sudah lewat. Ketika Ramadan, dia yang pertama ada karakter generasi siswa SMP di luar sana ya Kak ya. Mudah-mudahan di sini juga sama dengan hal yang pertama. Dia bahagia banget ketika datang Ramadan. Ke Timika Papua, 500 orang Pak Afif. Kami datang ke sana. Bengong, udah wajahnya sama semua. Anak kaget di situ, Masya Allah. Saya kasih mereka tertawa, nggak ada yang tertawa. Anak kasih cerita sedih, tak ada yang menangis. Di situ saya mulai mundur. Saya tanya panitia, apa salahku ini? Panitia bilang apa? Bang, aku lupa tak tahu kasih kau ini. Aku lupa ngasih tahu kalau mereka ini tidak paham bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Akhirnya diterjemahin, brother. Anak ngomong 5 menit diterjemahin sama anak Timika. Jadi ketawa mereka itu delay. Terlambat, nangisnya terlambat setelah diterjemahin. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia cemas. Dia takut kita datang. Wah, jangan-jangan COVID nih. Dia lihat kamarnya sendiri aja. Wah, kamar aneh kayak ruang isolasi nih. Wah, kamar aneh kayak orang di karantina nih. Lihat orang takut, cemas aja dalam hidupnya. Yang bahaya lagi, jangan sampai datang Ramadan, ya termasuk orang yang kayak gini. Antum katakan Pak Epi, saya rindu teman-teman. Udah lama ketemu teman-teman di DJ ini Pak Epi. Tapi jujur ya Pak Epi, aduh ya Allah Pak Epi demi Rasulullah, wallahi saya lelah Pak belajar di DJ ini Pak. Banyak banget Pak tugasnya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah Pak, tugasnya la ilaha illallah, Allahu Akbar, nauzubillahi min dzalik, pokoknya Pak. Wah, pokoknya banyak banget tugasnya Pak, saya stres Pak. Orang yang selalu berteriak lelah, datang Ramadan, kebayang ya Allah, siang-siang panas. Pasti bakal lelah saya Pak. Saya Pak, dengar Ramadan ini udah lelah Pak. Apalagi udah menjalaninya Pak. Hati-hati kawan. Orang yang selalu berteriak lelah, wahai DJ people, apalagi yang di dalam rumah nih sekarang nih, write on your paper. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. Munculkan the power of lillah, hilangkan the power of lelah. Keren gak itu bahasa? Pasti yang di rumah lagi megang handphone, dicatat buat status di WA hari ini. Nah, boleh nih itu. Orang yang selalu berteriak, hey anak DJ, you bilang, Pak Epi, saya lelah Pak. Wajar saya lelah mah, tapi jangan lama-lama lelahnya. Jangan sampai lelahnya akan hilang. Karena apa? Nih, silakan dibaca. Kak, baca Kak. Kalau udah mikrofon ke sini nih, pasti yang belakang banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai saya ya Allah. Pegang Kak mikrofon. Pegang dulu mikrofon. Kenapa? Pegang nggak ya? Pegang. Angkat mikrofonnya Kak. Silakan dibaca. Baca Kak, baca. Gak apa-apa. 3, 2, silakan Kak. Silakan Nak, cepat Nak. Durasinya Kak. Ayo Kak, langsung baca. Mulai. Thank you. Boleh tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Padahal ini mikrofonnya DJ ya Pak ya. Bukan mikrofon yang Anda bawa dari manajemen. Tapi Anda melihat mikrofon hari ini horor banget. Lihat ya. Pegang Kak. Pasti you mengira kalau you akan bicara betul, kasih ke belakangnya. Kasih ke belakangnya. Yang akan deg-degan hari ini adalah orang yang di belakangnya. Maksud saya kasih ke sampingnya. Kasih ke depannya. Kasih ke depannya. Kasih ke dia. Semakin mikrofon jauh, dia senang banget. Alhamdulillah ya Allah gitu ya. Pegang mikrofonnya Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Kak. Assalamualaikum. Kak, aku assalamualaikum ke waalaikumsalam kawan. You tahu? Sebentar Nak. Itu namanya hipno. Dia orang ke 315 setelah Rangkas Bitung tadi malam yang lupa jawab salam. Selotan mata menghipno dia. Nanti you baca salam dia deh. Halo Kak, assalamualaikum. Maka dia akan jawab assalamualaikum. Kalau you fokus Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah,
itu yang sesungguhnya. Apa maksud dari semua yang dibacakan kakak kita tadi? Puasa memang lelah, Kak. Belajar juga memang lelah. Tapi kalau juga pernah belajar, hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Yang dikhawatirkan apa? Generasi yang tidak paham Isra Mi'raj. Generasi yang tidak paham Ramadan. Generasi SMP yang tidak tahu itu apa itu Ramadan, dibikin lelah, dibikin stres belajar tentang Ramadan kah dia, tentang Isra Mi'raj, apa yang akan terjadi? Dia lebih cenderung ke gamenya, dia lebih cenderung ke gadgetnya dibandingkan ke esensi puasa. Yang akan terjadi adalah ini dia bilang. Orang yang Ramadannya kafah, pasti prefrontal korteksnya akan terjaga. Orang yang menyelami samudra Nabi, dia cinta kepada Nabi, suka dengan perjalanan Nabi, dia suka dengan Ramadan, korteksnya pasti akan terjaga. Afwan ya nak ya, punten ya nak ya. Kalau you terlalu cenderung dengan gadget sebelum tidur, handphone yang dipegang, bangun tidur yang dicari bukan emaknya, tapi handphonenya. Adiknya jatuh dari tempat tidur, kakaknya bilang, makanya kamu itu kalau lagi tidur itu yang benar. Wow. Tapi handphonenya jatuh. Dilulus-lulus tuh handphone. Makanya anak TK bilang apa? Pak Chandra, aku dimarahin kakakku ini. Kakakku ini gara-gara aku itu dari tempat tidur aku jatuh, aku dimarahin. Melotot kakakku ini. Tapi ketika handphonenya jatuh, dilulus-lulus. Maka mulai hari ini cita-citaku ingin jadi handphone. Hati nak. Saya buka topik ini dulu sebentar. Ketika di Zoom nih, korteks anak-anak SMP banyak yang terganggu karena dia tidak rileks, tidak menyelami belajarnya dengan kafah. Korteks itu apa? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Nabi SAW korteksnya sangat sempurna. Karena dia sam'an wa ta'atan, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Isra Mi'raj dia jalani dengan indah. Ramadan Nabi lakukan dengan kafah. Korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Sok, DJ dalam hitungan ketiga pegang dahinya. 1, 2, mulai. Senang saya. Yang di rumah juga sama. Ini di rumah bisa melihat kan? Yang di rumah juga sama. Pegang dahinya. Yuk, ibu-ibu, bapak-bapak yang ikutan parenting, ikutan juga sama. Ikutan cara pegang dahinya. Itu dahi. Jangan sampai pegang dahi di belakang. Ada juga yang nanya temannya, dahi anak mana ya? Katanya ya. Kak, itu dahi, brother. Di situ ada korteks. Titipan Allah yang you harus jaga. Ingin sukses ujian, jaga korteksnya. Ingin sukses Ramadan, jaga korteksnya. Tercantum dalam Al-Quran. Saya udah. Nanti khawatir sampai rumah kayak gini terus deh. Yang di kamar. Korteks ini tercantum dalam Al-Quran. Sama-sama dibaca DJP nasiyatin. Lanjutkan nasiyatin. Nasiyatin. Nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Kalau korteks rusak, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kalau korteks rusak, Ramadan dilalui dengan stres. Korteksnya bukannya sehat, malah rusak. Apa yang terjadi? Yang pertama, generasi SMP, kalau you tidak bisa menjaga korteks, dia akan sulit mengatur masa depan. Mau anak SMP, mau anak SD, mau anak SMA, kalau korteksnya tidak dijaga, kelihatan cirinya. Apa? Dia suka murung. Ini cocok nih kalau ada orang tuanya yang lihat nih. Kalau ada anaknya yang suka murung aja di rumah. Atau di sekolah, dia murung aja. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga. You bisa bayangin gak ada makhluk seperti itu? Yang lain olahraga, dia diam aja. Kan gak ada ekspresi. Beres olahraga, habis diam dia olahraga sendiri. Makhluk seperti apa? Coba seperti itu. Murung aja. Ditanya, apa kabar nak? Baik. Korteksnya terganggu. Ketiga, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu acara hari ini online, ada yang virtual, ada yang live. Untuk memahami Isra Mi'raj, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Anak yang korteksnya kena, dia nggak sopan sama.
Dia nggak sopan sama guru, tidak sopan sama orang tua. Dan yang terakhir adalah kurang kreatif. You tanpa harus tulis, tapi cukup capture aja di otak. Oh ya, oke Pak Happy. Isra Mi'raj, you tinggal cari di Google, antum akan temukan Isra adalah berjalan, Mi'raj adalah naik ke Sidratul Muntaha. Tapi kalau you menyelami tentang ini, you nggak bakal temukan di kelas. Korteks harus dijaga seperti Allah menjaga korteks Nabi. Dibedah itu Nabi sebelum menuju ke Sidratul Muntaha. Dioperasi itu Nabi hari itu. Karena di situ Allah menemukan sosok sang Nabi yang indah di situ, sangat mulia. Maka korteks harus kita jaga. Kenapa people? Semua yang hari ini hadir, saatnya Anda untuk memilih. Di segmen terakhir kita bicara. Saatnya you memilih satu di antara dua kata ini. SMP, baik yang di rumah ataupun yang di sekolah. You pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Maka you akan jawab. You akan serentak mengatakan, Pak Happy, saya milih bergerak. Kenapa? Bukankah Isra itu artinya bergerak? Nah, Isra itu artinya berjalan. Nabi berjalan pada malam hari, diperjalankan oleh Allah, dijalankan oleh Allah, terbukti bahwa Allah itu yang menggerakkan. Rabb yang menggerakkan. Anda lihat indah sekali gambarnya. You mengatakan, ya Allah Pak Happy, aku suka banget gambarnya. Karena apa? Dia bergerak. Langitnya bergerak, daunnya bergerak, ombaknya bergerak. Saat Isra pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua tunduk dan patuh karena Allah yang menggerakkan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Indah banget dilihatnya. You juga sama my people. You tak sadar yang SMP hari ini antum udah digerakin sama Allah. Coba deh lihat tulis saja. Bergerak atau tertinggal, semua tidak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 6 tahun yang lalu wujudmu gak kayak gini. Sekarang ganteng-ganteng, dewasa-dewasa, cantik-cantik, dewasa-dewasa. You lihat deh fotomu waktu SD kelas 1. Gak percaya, tanya deh mamahnya. Bunda, bisa lihat foto saya waktu SD gak? Pasti you gak mau lama-lama ngelihatnya. Anda akan mengatakan, astagfirullahaladzim, kenapa bentuk Anda jadi kayak gini? Coba deh, you lihat deh fotomu waktu SD kelas 2 deh, agak naik dikit. Atau kelas 6 SD deh. On gitu ya. Kayak gini. Terbukti brother sister, Allah yang menggerakkan antum semua kayak gini. Ya Allah, Sarafid dulu Pak. Anak kayak gini di pesantren, duduk tenang gitu. Karena Allah yang menggerakkan. Antum sekarang sudah berubah. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Apa itu nak? Allah yang menggerakkan. Seperti Allah menggerakkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, ke langit yang paling tinggi, dengan peralatan yang canggih kata Buddha tadi, yang tidak bisa ditebus oleh manusia. Allah yang menggerakkan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allah yang menggerakkan. Kalau 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh Yahoo, sekarang tak tahu dia kemana sekarang. Karena orang sudah hijrah. Referensinya kemana? Google. 10 tahun yang lalu Anda masih melihat orang megang handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Handphone Nokia. Itu handphone zaman jahiliyah. Handphone zaman Fir'aun. Orang-orang sekarang jarang megang handphone ini. Orang sudah hijrah. Allah yang menggerakkan. Teknologi makin canggih. 20 tahun yang lalu kau melihat orang pegang handphone. Ini handphonenya. Perbedaan dua handphone yang sangat berbeda. Saking beratnya itu handphone. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Berat loh kawan itu handphone. 20 tahun yang lalu
Saya 30 tahun yang lalu, atau you ketika SD mungkin, yang putri mungkin tidak, yang putra kebanyakan. Ketika tarawih datang, banyak di antara anak-anak Bogor, anak-anak Cibinong 20 tahun yang lalu, atau you ketika SD kelas 1 menggunakan kostum yang seperti ini mau tarawih. Coba deh. Cowok, cung, yang pernah menggunakan kostum kayak gitu angkat tangan, jujur. Tuh, yang di rumah angkat tangan, jujur. Pasti deh, kecuali putri ya, kalau putri enggak. Cowok kayak gini kostumnya, kawan. Anak hari ini, adik-adikmu yang di TK, apa mau dia pakai kostum kayak gini ketika lebaran? Mereka bilang, kak, malu banget masa adik pakai kostum kayak gini. Malu dia, gengsi dia. Karena apa? Mereka udah mengikuti zamannya kayak gini. Pak, geli banget ketawanya dia, Pak. Ingat adanya kali ya. Kenapa? Zaman sudah berubah. Dulu mah kayak gini kostumnya, sekarang udah berubah, nak. Allah yang menggerakkan. Perubahan ini tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Zaman sudah berubah. Sekali lagi, zaman sudah berubah. 3 kata, katakan apa? Belum kompak, katakan apa? Intinya apa? Berubah itu baik, nak. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi pola pikir siswa SMP yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Gerakan tuh jiwa raga kita seperti Allah menggerakkan Isra Mi'raj dan Nabi, dan yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Hijrahkan pola pikir anak SMP yang tadinya dia santai, speednya hanya 20 km per jam, sekarang harus 80 km per jam. Kalau perlu 160 km per jam, gak kelihatan dia jalannya. Cepat banget. Maksudnya apa? Better than before. Coba deh kita lihat sama-sama. Sebelum 11.15, urusan kita belum selesai. Silakan dibaca, brother. Bisa di up your voice. Diangkat suaranya. Namanya siapa? Raffi. Kelas berapa, Raffi? Kelas 9 ya. You pasti punya wali kelas, namanya siapa? Kadang-kadang kalau ditanya kayak gini lupa nama wali kelasnya ya. Alhamdulillah dia ini. Makasih, nak. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Kita buktikan hari ini, my people. Multimedianya tanggap banget, kameranya langsung moving lagi ke depan. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Kita minta review otak kita dalam waktu 3 menit. 3 menit saja, people. Allah menggerakkan Nabi dengan Isra Mi'rajnya. Kita pun digerakkan oleh Allah. Kita nggak sadar teman-teman SMP hari ini. Mau kelas 7 kah dia? Kelas 8 kah dia? Kelas 9 kah dia? 300 pelajar SMP Darul Jannah. Kadang kita nggak sadar kalau kita digerakkan oleh Allah dari masa ke masa. Banyak di antara kita yang ketika di zona TK tanpa kita sadar kalau kita pernah duduk di bangku TK. Banyak di antara kita yang gak sadar, ya Allah, Allah menggerakkan saya di zona SD. Anak-anak SMP di luar sana, dia bangga dengan kostumnya. You SMP Darul Jannah, bangga dengan kostum hari ini. Kadang-kadang anak SMA pun gak sadar kalau Allah sudah menggerakkan mereka sampai ke titik ini. Yang ada di depan kami hari ini, 60 orang yang live di sekolah, 200 sekian orang lebih yang live on virtual. You ketika masuk ke tanah ini sudah meninggalkan seragam sekolah itu, dan you sudah mengatakan, Pak Happy, aku sudah masuk ke sini dengan kafah. Aku di SMP Darul Jannah harus belajar dengan sempurna menjaga korteks kukut seperti Allah menjaga korteks Nabi.
Darul Jannah artinya adalah komplek, di situ ada aroma surgawi, tenang, tentram, damai dan nyaman. Isra Mi'raj dan Sya'ban serta Ramadannya membuat kita akan lebih tenang dan nyaman, people. Bukankah Allah mencintai jiwa-jiwa yang tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Darul Jannah jadikan tempat yang tenang dan nyaman untukmu belajar, my people. Kenapa setiap saya munculkan satu topik ini? Anak-anak kelas 9, 8, 7 pasti banyak yang teriak di satu momen, Pak Chandra, janganlah kau cerita lagi tentang SD, SMP. Aku udah lewat itu, Pak Chandra, semua. Itu yang teriakan anak SMA. Anak SMP mengatakan, Pak Happy, masa-masa SD sudah lewat, Pak Chandra. Allah sudah menggerakkanku hari ini sampai ke tingkat SMP. Impianku satu, Pak Chandra. Aku ingin wisuda nanti, Pak Happy. Di aula inilah kau nanti akan diwisuda, dipanggil sama MC-nya. Wisudawan pertama maju ke depan. Orang tuamu melihat di situ dengan bangga sambil mengatakan, ya Allah, nah, kayaknya baru kemarin kau masuk jadi anak TK, sekarang kau jadi anak SMP. Aku bangga denganmu, anakku. Dia bangga kepadamu. Seperti Allah pun bangga dengan Nabi yang sudah menggerakkannya dari bawah alam menuju ke arsy. Jangan sampai ini terjadi, my people. Tapi ada ibroh yang luar biasa saya temukan di Manado. Saat acara wisuda hari itu, saya MC dengan protokol gubernur. Baru mau dimulai acara wisuda anak-anak mahasiswa hari itu. Prosesi wisuda akan segera dimulai. You tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba protokoler teriak dari belakang, Pak Chandra, jangan kau mulai dulu acaranya, Pak Chandra. Kita nunggu satu wisudawan. Dia datang terlambat dari Watampone. Kita menunggu orang itu datang. Semua berpikir kok bisa-bisanya di hari wisuda tapi dia terlambat datangnya. Tapi you tahu kenapa dia datang terlambat? Lihat tayangannya. Ini yang dimaksud generasi berkarakter. Bukan hanya anak yang profesional, tapi dia penuh dengan akhlak yang luar biasa. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Ini adalah orangnya, kan? Ini alasannya. Kostum bapak ini sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Bapak ini menggunakan peci yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Kenapa dia terlambat, Kak? Setelah acara, kakak ini menarik jas kami sambil mengatakan dengan bapaknya, Bapak MC, mohon maaf kami terlambat, Pak Chandra. Kami ini jauh dari Watampone. Kami tak punya uang untuk naik PT-PT. PT-PT itu angkutan umum, nak. Dia mengatakan, aku habis subuh ini sudah menyiapkan kursi roda. Aku lapin kursi roda ini. Sebelum subuh aku berjalan sampai 2 jam 30 menit menuju kampus. Karena aku ingin melihat bapakku ini menyaksikan aku hari wisuda. You bisa bayangkan? Dengan kursi roda dibawa dari sebelum subuh sampai dia ke acara wisuda hari itu. Tak ada yang berani membantah. Justru ini sebuah potret bagaimana
generasi yang hebat dan berkarakter. Dia bukan anak yang cum laude nilainya, wahai Darul Jannah. Dia bukan anak yang terbaik akademiknya, tapi akhlaknya yang luar biasa. Dia sujud di kaki ayahnya. Ayahnya sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Bukankah you juga sama, nak? Rindukah you ketika nanti memeluk orang tuamu sambil berdoa, ya Allah panjangkan umurnya dan kedua orang tuaku. Mohon maaf jika orang tuanya sudah tidak ada, people. Berikan kado terindah melalui doamu menjelang Ramadan ini. Tayangan ini kami bawa ke kampus UIN Arandiri Aceh. Tiba-tiba apa yang terjadi, people? 1 bulan setelah dari Manado, kami move ke kampus UIN Arandiri Aceh. Kami motivasi 500 calon wisudawan wisudawati hari itu. Lagi-lagi Allah yang menggerakkan. Ada satu anak perempuan, anak Lok Semawe, dia teriak paling pojok. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku ketua badan eksekutif mahasiswa di kampus ini. Aku lihat tayangan barusan Pak Chandra, sedih hatiku ini Pak Chandra. Aku minggu depan akan wisuda Pak Chandra. Pak Chandra harus menyaksikan kalau kami nanti akan memberikan bunga terbaik dan togaku untuk orang tuaku minggu depan Pak Chandra. Bapak harus menyaksikan, aku mohon Pak Chandra, seperti kau menyaksikan anak Manado tadi. Allah karim. Saya tinggal lock ke asisten kami, divisi jadwal, langsung melock tanggalnya. Minggu depan kita berangkat lagi ke Aceh. Dia punya impian yang indah, ingin wisuda dan memberikan kado terindah untuk orang tuanya. Siapa anak itu? Namanya adalah Rina Maharami. Bulan Februari 2019 masih terngiang teriakannya di aula kampus hari itu. Tapi Allah berkehendak lain. Rina Maharami, calon sarjana ini, calon wisudawati, bulan Februari 2019 kami menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. You tahu, detik-detik mau diwisuda, dia sakit dan Allah berkehendak lain. Dia meninggal dunia detik-detik mau diwisuda. Viral di media sosial. Kami menyaksikan hari itu, people. Prosesi wisuda tetap berlanjut. Kami menyaksikan semua mata tertuju kepada satu potret sang pahlawan dari Nanggro Aceh ini. Ketika kami menyebutkan nama almarhumah Rina Maharami, baru ngomong seperti itu, Allah lagi yang menggerakkan. Ada seorang bapak menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Dia menarik kami, Pak Chandra mohon izin, bisakah saya menggantikan posisi almarhumah untuk naik ke atas panggung? Saya adalah ayah dari almarhumah, wahai Pak Chandra. Saya peluk bapak itu. Bapak, naiklah bapak ke atas panggung. Ambil ijazah sang almarhumah, ambil toganya, dan berikan yang terbaik untuk sang putrimu. Dia naik ke atas panggung. Pesona Isra Mi'raj, di situ ada pesona yang indah. Bagaimana Nabi mengajarkan sholat 5 waktu, bagaimana Nabi mengajarkan dengan sabda-sabdanya tentang the power of birrul walidain, kekuatan terbaik untuk berbuat baik kepada orang tua. Wahai DJ people, you gak bisa menjadi anak yang sombong. You bisa, Bapak ini tulus banget, ikhlas banget, seperti dia mengikhlaskan putrinya. Hari itu adalah hari kesedihan bagi sang ayah ini, tapi hari itu juga hari kemenangan bagi sang ayah. Tanah Aceh hari itu berduka, kawan. Tidak sedikit orang-orang di sekitarnya selain mengucapkan turut bahagia atas wisuda sang almarhumah, tapi tidak sedikit yang mengucapkan turut bela sungkawa. Setiap kami sharekan satu tayangan ini, pasti Anda semua mengatakan, Pak Chandra, andaikan di kanan kiriku ada orang tua, aku ingin memeluknya seperti pelukan di gambar itu.
Di saat Rajab sudah lewat, Sya'ban sudah hampir terakhir, dan Ramadan akan datang, aku ingin peluk dia dan pegang tangannya sambil berdoa, Allahumma, ya Allah, tawil a'maruna, panjangkan umur kami ya Allah, wa a'maru walidina, dan panjangkan umur kedua orang tua kami, wa hasin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami. Bukankah itu juga yang dirasakan oleh anak-anak kawan-kawan antum di luar sana? Ketika acara seperti ini, tiba-tiba dia mengatakan, Pak Chandra, mohon izin 5 menit aja Pak Chandra. Aku ingin temui orang tuaku di lantai 2 Pak Chandra. Di hotel hari itu, anak-anak SMP, SMA, dia spontan. Dia cari orang tuanya. Jadi acara di Surabaya. Ini acara ketika di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini acara ketika di Jakarta. Dan ini acara ketika di Waru, Sidoarjo. Dia cari orang tuanya. Dia sujud detik-detik Ramadan tiba. You tanya, Pak Happy, ketika Ramadan datang, aku pun ingin memeluk orang tuaku Pak Chandra. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, batu nisannya masih ada. Ketika ada orang tuamu, hari ini yang di rumah, di kanan kirimu ada orang tuamu, ada ibumu, pegang tangannya. Peluk dia kawan, karena apa? Dahsyatnya kekuatan pelukan. Seperti pelukan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, selama itu histori sang Nabi. Sejarah kenabian sebelum Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dipanggil oleh Nabi hari itu? Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri bungsunya. Dipanggil itu Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, halumma ilayya. Nabi sudah lemah loh nak. Nabi detik-detik menemui ajal. Malaikat Israel akan mencabut nyawanya sang Nabi. Tapi yang pertama dipanggil siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri bungsunya. Dipeluk itu Nabi. Oleh Fatimah dipeluk erat banget, erat sekali. Sampai Nabi berbisik di telinga kiri Fatimah, ya Fatimah, sayatini al-ajal. Ajalku sudah mendekat wahai putriku. Aku akan meninggalkanmu wahai Fatimah. Wa kanat Fatimah bakiyah. Fatimah langsung dia menangis nak. Karena akan ditinggal ayahnya. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah sambil memeluk erat, Nabi mengatakan apa? Ya Fatimah, la tatrukni bakiyah. Jangan kau menangis wahai Fatimah. Kau harus tersenyum. Fatimah langsung tersenyum. Karena apa? Nabi berbisik dengan penuh cinta kepada putrinya. Wahai putriku, walaupun aku sudah tiada, tapi kau adalah orang yang pertama akan masuk surga bersamaku nanti di antara keluarga kita. Kau wahai Fatimah yang akan menjadi figur idola untuk para muslimat mukminat di jagat raya ini. Wahai generasi putri Darul Jannah, idolakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra seperti Nabi mengidolakan putri bungsunya. Romantisme yang indah. Isra Mi'raj, romantisme Allah dengan Nabi di arsana. Detik-detik menemui ajal, romantisme sang ayah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama putri bungsunya. Para pakar menelusuri dahsyatnya the power of hug, kekuatan pelukan. You tahu apa yang terjadi? Ternyata kekuatan pelukan itu sangat indah. Anda memeluk orang tua hanya 5 detik. Just 5 seconds. Hanya 5 detik loh nak. You peluk tuh ibu. You peluk tuh bapak. Dahsyatnya itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Sebelum Ramadan tiba, ambil tangannya, kecup tangannya sambil mengatakan, ayah ibu panjang umur ya pak bu. Peluk dia dengan sekuat penuh cinta untuk memeluknya. Bukan hanya main yang memeluknya, tapi hati juga ikut memeluknya people.
bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Anda memeluk orang tuamu, kakakmu, adikmu, opa, grandpa atau grandmanya, kau peluk dia dengan penuh cinta, Allahu Akbar, efeknya luar biasa, bisa mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Nabi memeluk Fatimah, di situ ada ruhul mahabbah, cinta. Dan terakhir, dahsyatnya kekuatan pelukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. That history of Nabi itu bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Kita nggak tahu kak, adakah zat berbahaya di otak kita? Kita nggak tahu. Tapi dengan kau peluk itu orang tuamu, itu bisa menghancurkan racun dari zat berbahaya di otak. Hari ini yang kami tembak materinya adalah the inner, ruh. Bahwa kita ini belajar bukan hanya sekedar jasad, tapi hati ikut belajar sayang. Antum ingin tahu Isra Mi'raj secara definitif, cari di Google, kau akan temukan. That easy. Tapi antum baru tahu, ya Allah Pak, jangan aku, wallahi Pak, aku baru tahu kalau Nabi pernah memeluk itu Fatimah dan ternyata dasarnya kekuatan pelukan sangat indah. That history of Nabi yang jarang diketahui sama anak-anak SMP di luar sana, people. Tanpa antum catat, antum sudah keep. Bismillah Pak Happy. Rajab Isra Mi'raj sudah lewat. Aku berdoa Allahumma barik lana fi Rajab. Datang hari ini bulan Syaban. Bentar lagi Syaban udah selesai saya. Di situ kau berdoa lagi, wa balighna Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Biar aku bersama keluarga bisa menyelami histori sang Nabi dari pancaran cahaya Ramadan. Maka ahibati fillah, jarum jam menunjukkan 11.15. Maka di 10 menit terakhir kami beri kesempatan antum yang ingin bertanya, baik yang secara live di sini atau secara virtual. Dan nanti setelah itu menuju ke segmen penutup, ada closing statement dari kita. Ala kulli hal, saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu guru, berjumpa dengan para siswa di sini, baik yang live ataupun yang di rumah, para orang tua yang mendengarkan, Bunda Vera juga dengan Pak Kholis juga sama, semua yang hari ini hadir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Saya kembalikan ke Master of Ceremony hari ini. Silakan. Tema ini, thank you sebagiannya luar biasa. Dan semua yang hadir hari ini, para orang tua yang terhormat ada di rumah, insya Allah anak-anak Anda yang ada depan kami hari ini, mereka adalah jembatan akan menuju surga Allah SWT. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan panjang umur, semuanya sukses. Walihadi kita berdoa juga untuk jalur jannah, berdoa untuk para guru yang terhormat, berdoa untuk orang-orang sekitar kita yang berada di area jalur jannah yang selalu mendukung berkibar yang bendera nilai kalimatillah. Kita sama-sama berdoa ahibati billah wa lihadi kuliha hayya ala tilawati kitabillahi mubin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. وفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوّل أعمالنا يا الله وأعمال والدينا وأعمال جميع أساتذتنا في هذه المدرسة جل جلاله يا ربنا إنك خير مستعين وخير مستقبل لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يسر أمورنا وأمور هذه المؤسسة دار الجنة وأمور جميع مدارس المسلمين والمسلمات مجال السماوات والأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, nasyukur. Terima kasih atas semua kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.